Bungkam Villa, langkah krusial Man City ke Liga Champions. Manchester City mengamankan 3 poin yang amat krusial dalam persaingan Liga Champions. Kemenangan atas Aston Villa jadi langkah penting. Kemenangan ini amat penting buat Man City. Sebab selain mengangkat posisi mereka ke urutan 3 klasemen sementara Liga Inggris, hasil itu juga dipetik dari rival langsung di persaingan ke Liga Champions. Ini jadi momentum bagus buat Man City, yang sudah merangkai 3 kemenangan beruntun di Liga Inggris. Mereka punya 4 partai tersisa, melawan Wolverhampton Wanderers, Southampton, Bournemouth, dan Fulham. Mereka Villa bersaing dengan kami untuk 5 besar dan ini adalah laga spesial untuk mendapatkan 3 poin. 4 pertandingan lagi dan semuanya akan sangat penting. Hari ini penting untuk dapat 3 poin. Kami tahu seberapa ketatnya persaingan itu dan bagaimana ini bakal sengit sampai akhir. Ini langkah sangat besar buat kami. Ini berarti segalanya buat kami. Kami tahu persis situasinya. 4 besar dan 5 besar berarti segalanya. Ini adalah Premier League buat kami. Pep Guardiola tegaskan, tanpa gelar Liga, musim Man City gagal. Manajer Man City, Pep Guardiola, menepis anggapan bahwa musim ini bisa dianggap sukses bagi timnya jika mereka berhasil mengamankan tiket ke Liga Champions. Kendati Man City baru saja meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Aston Villa berkat gol Matheus Nunes di menit ke-94, Guardiola tetap menilai performa musim ini jauh dari standar yang diharapkan. Kemenangan tersebut membawa The Citizens naik ke peringkat 3 klasemen Premier League, meski masih tertinggal 18 poin dari pemuncak klasemen, Liverpool. Harapan untuk meraih gelar Liga kelima secara beruntun sudah pupus bahkan sebelum pergantian tahun. Pep mengakui bahwa dalam sepak bola, ada musim di mana segalanya tidak berjalan sesuai harapan. Meski peluang untuk mempertahankan gelar Liga telah hilang, finish di 5 besar tetap menjadi target penting. Musim ini buruk, tidak masalah apakah kami lolos ke final Piala FA, atau ke Liga Champions. Realitasnya, yang menentukan apakah musim ini bagus atau tidak adalah Premier League bukan Liga Champions, bukan juga Piala FA. Konsistensi di Premier League adalah tolok ukurnya. Terkadang Anda mengalami musim yang buruk, dan level persaingan di Premier League saat ini luar biasa. Saya sangat senang, saya harus mengakuinya. Ada tekanan besar di klub ini untuk lolos ke Liga Champions. Kalau kami bisa memenangkan 4 pertandingan terakhir, itu akan sangat penting. Bersinar di bek sayap, Pep Guardiola lihat Nico O'Reilly sebagai gelandang. Musim ini menjadi momen penting bagi Nico O'Reilly untuk menunjukkan kapasitasnya di skuad utama Manchester City asuhan Pep Guardiola. Cedera yang menimpa Nathan Ake, Manuel Akanji, dan John Stones membuat pemain muda kelahiran Manchester itu mendapat kesempatan langka. Dipasang sebagai bek kiri introvert oleh Pep Guardiola, Nico O'Reilly justru menunjukkan kontribusi signifikan, terutama dalam mendukung serangan dari lini kedua. Performa O'Reilly sebagai bek sayap memang mengesankan, tetapi Guardiola menegaskan bahwa ia tetap melihat sang pemain sebagai gelandang serang alami. Performa impresif O'Reilly juga terlihat dalam laga melawan Everton pada akhir pekan lalu, di mana ia mencetak gol pembuka penting bagi City. Guardiola tidak ragu untuk memberikan apresiasi khusus kepada pemain berusia 20 tahun itu. Dampaknya bagus. Kami sekarang punya 1 pertandingan seminggu, jadi Nico harus pulih dan dia harus melihat apakah dia bisa bermain setiap 3 hari seperti yang telah dibuktikan Bernardo Silva, atau Kevin De Bruyne dan Ruben Dias. Saya tidak tahu apakah para pemain muda ini mampu bermain 3 pertandingan seminggu selama sebulan. Namun, itu sudah menjadi kenyataan. Saya sangat mengagumi kemampuannya bermain di posisi yang belum pernah dimainkannya sebelumnya. Ia sedang belajar, tentu saja, ia harus berkembang, tetapi saat dengan bola, ia sudah bagus. Posisinya, saya cukup yakin dia adalah gelandang serang dan setiap umpan silang, dia berada di titik penalti. Itulah yang saya sukai sebagai gelandang serang.
feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that Pep Guardiola minta maaf jarang mainkan Jeremy Doku musim ini. Manajer Manchester City Pep Guardiola memahami Jeremy Doku kecewa jika jarang main musim ini. Pep pun meminta maaf kepada Doku. Dibeli dari Rennes musim lalu, Doku mengalami kesulitan di musim keduanya. Dia cuma 14 kali jadi starter dari 24 penampilan di Liga. Bahkan dalam beberapa laga terakhir, Doku cuma sekali bermain sejak awal. Selama periode itu, Doku cuma mendonasikan 3 gol dan 4 assist. Itulah mengapa Guardiola selaku manajer jarang memasang Doku yang dianggap tidak efektif dalam permainannya. Doku dinilai terlalu banyak menggocek dan melewati lawan, sehingga beberapa kali kehilangan bola, yang berakibat gagalnya serangan City. Padahal City sejatinya butuh Doku di saat Erling Haaland absen. Situasi saat ini tentu membuat Doku kecewa. Oleh karenanya, Guardiola meminta maaf secara publik kepada Doku jika belum bisa memberinya jam terbang lebih banyak musim ini. Namun, Doku tetaplah penting untuk City dalam beberapa situasi. Memang dalam beberapa laga terakhir tidak adil untuk Jeremy Doku. Saya ingat laga tandang kontra Tottenham dan Brighton. Tampaknya, kami tidak akan menang. Satu-satunya alasan mengapa Doku tidak sering bermain belakangan ini karena kami tidak menyerang lewat winger. Kami menggunakan bek sayap dan pemain di tengah. Jeremy di sepertiga akhir lapangan itu sulit dihentikan, dan saya senang melihat performanya saat mengalahkan Everton 2-0. Dia punya performa lebih oke ketimbang di Old Trafford. Selangkah lagi, Ederson tinggalkan Manchester City. Ini klub tujuannya. Menurut laporan dari wartawan ternama Florian Plettenberg, Ederson sedang menjajaki kemungkinan pindah ke Liga Pro Saudi. Ia dan agennya, Julio Cesar, mantan kiper Inter Milan dan tim nasional Brasil, sedang aktif mencari opsi terbaik. Kabarnya, Ederson lebih memprioritaskan kepindahan ke Arab Saudi ketimbang tawaran lain yang mungkin datang pada jendela transfer mendatang. Beberapa laporan menyebutkan bahwa pembicaraan awal mengenai kepindahannya sudah dilakukan. Jika transfer ini terwujud, Ederson akan menjadi pemain bintang terbaru yang merumput di Liga Pro Saudi, menyusul jejak Cristiano Ronaldo, Aymeric Laporte, Ruben Neves, Marcelo Brozovic, dan Alexander Mitrovic.